Salam, selamat pagi anak-anak. Semangat ya belajarnya hari ini. Hari ini kita masuk di pembelajaran berapa? Kita masuk pembelajaran 5. Ya, sekarang Mister minta anak-anak untuk buka halaman 141. Ya, pertama kita belajar bahasa Indonesia. Nah, kita belajar berkaitan dengan menjaga lingkungan wisata. Ya, di tempat wisata, anak-anak tidak hanya bisa rekreasi menikmati pemandangan. Anak-anak juga melakukan kegiatan belajar. Salah satu kegiatan yang diikuti adalah agrowisata. Ya, anak-anak tahu agrowisata itu artinya apa? Ya, agrowisata itu kalian catat ya, artinya aktivitas wisata yang melibatkan penggunaan lahan pertanian. Ya, atau kegiatan wisata sambil berkebun, ya. Mister ulangi, agrowisata adalah aktivitas wisata yang melibatkan penggunaan lahan pertanian atau kegiatan wisata sambil berkebun. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membaca cerita yang berjudul agrowisata. Di tempat wisata, siswa melakukan kegiatan agrowisata. Dengan agrowisata, siswa dapat berwisata sambil berkebun. Mereka menanam tanaman di lahan kosong. Siswa diajari cara menanam tanaman. Sebelum ditanami, tanah digemburkan. Tanah yang telah gembur dibuat menjadi gundukan-gundukan memanjang. Gundukan yang disebut gulutan menjadi tempat untuk menanam tanaman. Siswa juga belajar metode irigasi atau cara pengairan sederhana. Siswa memanfaatkan cerukan tanah memanjang di antara gulutan. Pada cerukan ini, air dapat dialirkan. Hal ini memudahkan akar tanaman untuk menyerap air. Ya, itulah kegiatan agrowisata ya, yaitu kegiatan rekreasi sambil belajar ya, belajar menyelamatkan lingkungan, yaitu belajar menanam pohon. Ya, oke. Sekarang kita buka halaman berikutnya, halaman 142, kita akan menjawab pertanyaannya. Di situ ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan siswa di tempat wisata? Ya, jawabannya mereka melakukan kegiatan agrowisata. 2. Di manakah siswa menanam tanaman? Ya, jawabannya di lahan kosong. 3. Bagaimana cara mengolah tanah sebelum ditanami? Ya, caranya itu dengan tanah digemburkan. 4. Jelaskan cara metode irigasi sederhana yang dipelajari siswa. Ya, jawabannya siswa memanfaatkan cerukan tanah memanjang di antara gulutan. Ya, pada cerukan itu air dapat dialirkan. Ya, sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Temukan kata pada daftar huruf acak berikut. Gunakan petunjuk di bawah ini. Nah, kita akan bahas sama-sama ya. 1. Cara untuk mengerjakan sesuatu. Disebut apa? Kita cari di sini. Ya, misalnya contoh 1 di situ, cara untuk mengerjakan sesuatu disebut metode ya. Oke. Sekarang nomor 2, tanah untuk ditanami itu apa? Ya, kalian lingkar di situ lahan ya. Kalian lingkari lahan, kata lahan. Selanjutnya C, gundukan tanah memanjang untuk tempat menanam tanaman. Ya, disebut apa? Ya, disebut gulutan ya, tulisannya guludan ya. Oke, selanjutnya kegiatan wisata sambil berkebun. Ya, kalian lingkar di situ ada kata agrowisata. Ya. Selanjutnya yang terakhir, sistem atau cara pengairan. Ya, disebut irigasi bagian paling bawah ya. Kalian lingkari. Nah, untuk membuat kalimat, kalian membuat kalimat pada buku tulis kalian ya. Membuat kalimat dengan menggunakan kelima kalimat itu ya. Kalimat metode, lahan,
gulutan, agrowisata, dan irigasi. Ya. Kalian membuat dengan menggunakan kalimat kalian sendiri. Oke anak-anak, selanjutnya kita buka halaman 144. Ya, kita akan belajar berkaitan dengan manfaat penanaman pohon. Ya, tempat wisata yang nyaman, sejuk oleh pepohonan. Agrowisata mengajarkan anak-anak untuk cinta menanam di lingkungan sekitar. Banyak manfaat pepohonan. Selain membuat udara sejuk, kayunya juga dimanfaatkan manusia untuk kebutuhan hidup. Namun ada manusia yang serakah. Mereka menebangi pohon di hutan secara liar. Kegiatan ini membuat hutan menjadi gundul. Hutan gundul menyebabkan banjir dan kekeringan. Hutan gundul di pegunungan menjadi penyebab tanah longsor. Kini saatnya kita selamatkan hutan. Reboisasi atau penghijauan hutan harus dilakukan bersama. Ya, itu tadi manfaat dari pohon ya. Banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, manfaatnya yaitu membuat udara sejuk, mencegah terjadi bencana alam seperti banjir ataupun longsor. Ya, selain itu kita bisa memanfaatkan kayu ya. Kayunya yaitu untuk membuat kertas atau membuat rumah dan lain-lain. Masih banyak manfaat dari pohon ya. Namun ada saja orang yang serakah, tega menebang pohon sembarangan. Ya, dengan mereka menebang pohon sembarangan, maka hutan pun menjadi gundul sehingga menyebabkan bencana alam. Ya. Oke, namun kalau misalnya terjadi penebangan besar-besaran oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka tugas kita adalah kita akan melakukan reboisasi atau kegiatan penghijauan atau kegiatan penanaman kembali pohon. Ya. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang ayo berlatih di bawahnya. Lengkapilah kalimat berikut dengan kata yang tepat. Nah, di situ sudah disediakan kata menanam tanaman, penghijauan, hutan gundul, dan pepohonan. Nah, nomor 1, manfaat titik-titik membuat udara sejuk. Ya, jawabannya manfaat pepohonan membuat udara sejuk. 2, kegiatan menebang hutan secara liar membuat titik-titik. Ya, jawabannya membuat hutan gundul. 3, hutan gundul penyebab. Nah, di situ hutan gundul penyebab tanah longsor atau banjir ya. Intinya penyebab bencana alam ya. Oke. Walaupun tidak ada di situ, tapi kalian tulis di situ penyebab bencana alam. 4, reboisasi berarti penghijauan kembali hutan ya. Kalian tulis penghijauan kembali hutan. Ya, selanjutnya kita perhatikan halaman berikutnya, halaman 145. Nah, kita perhatikan di situ, usaha reboisasi harus dilakukan pada hutan gundul. Usaha ini harus dilakukan bersama-sama. Semua harus bersatu untuk menciptakan kembali hutan yang hijau. Ya. Apa saja usaha untuk menjaga hutan tetap hijau yang menunjukkan persatuan dan kebersamaan? Ya, usahanya atau kegiatannya yaitu kegiatan reboisasi. Ya. Ya, kegiatan itu merupakan kegiatan menjaga hutan agar tetap hijau dan merupakan sikap yang menunjukkan persatuan dan kebersamaan. Ya, kalian tulis di situ ya. Oke, sekarang kita akan menjawab yang bagaimana sikapmu di bawahnya. Suruhannya, beri tanda centang untuk sikap mengutamakan persatuan dan kebersamaan. 1, tidak mau membantu orang lain yang kesusahan. Ya, itu kita kasih tanda silang ya. Itu merupakan sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kebersamaan ya. 2, mengutamakan kepentingan bersama, itu kasih tanda centang. 3, memilih untuk bertamasya daripada ikut membersihkan lingkungan. Ya, kita kasih tanda silang ya. Yang diutamakan itu adalah kepentingan bersama ya.
Selanjutnya 4, bersedia ikut bekerja bakti menanami hutan yang gundul. Ya, kita kasih tanda centang ya, kerja bakti. 5, mau melaksanakan hasil keputusan bersama. Itu juga kasih tanda centang. Ya, karena itu merupakan bagian dari kegiatan bermusyawarah. Ya, sikap itu merupakan sikap yang menunjukkan persatuan dan kebersamaan. Oke anak-anak, tetap semangat ya. Sekarang kita masuk di pembelajaran 6. Ya, masih belajar bahasa Indonesia. Kita akan belajar berkaitan dengan menjaga kebersihan di tempat wisata. Ya, salah satu tempat wisata juga adalah pantai ya. Oke, ketika berkunjung ke pantai, maka kita harus wajib menjaga kebersihan di sana. Kemana saja kita berkunjung di tempat umum, kita harus selalu menjaga kebersihan di tempat tersebut. Nah, sekarang coba perhatikan, sampah dapat menyebabkan bencana bagi makhluk hidup. Lingkungan yang kotor oleh sampah menjadi sarang hewan penyebar penyakit. Saluran di lingkungan mampat oleh sampah bila hujan membuat banjir. Ya, lingkungan kotor juga tidak indah dilihat. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan yang ayo mengamati. Ya, kalian perhatikan di situ, itu merupakan pantai, pemandangan pantai yang sangat bersih. Ya, sekarang kita perhatikan pertanyaannya, apakah pantai pada gambar terlihat indah? Ya, pantai tersebut terlihat sangat indah karena di dalam pantai itu tidak ada sampah yang berserakan. 2, jika kamu melihat sampah di pantai, adakah keinginanmu membuang sampah pada tempatnya? Ya, kalau misalnya kita melihat sampah di pantai, kita harus punya keinginan untuk membuang sampah tersebut pada tempatnya ya. Kalau kita mencintai kebersihan. Ya, kita harus membuang sampah tersebut pada tempatnya. Ya, supaya pantai tersebut selalu kelihatan bersih dan indah. Nah, kalau pantai kelihatan bersih dan indah, maka kita nyaman untuk berkunjung ke pantai tersebut. Ya, sekarang kita akan membaca cerita akibat sampah di tepi pantai di halaman 147. Di tepi pantai banyak hidup kura-kura. Kura-kura hidup dengan memakan rumput laut dan ubur-ubur. Rumput laut dan ubur-ubur banyak terdapat di tepi pantai. Namun, pantai telah dikotori oleh manusia. Manusia yang berkunjung ke pantai membuang sampah sembarangan. Sampah plastik, kaleng, dan sampah lain bertumpuk di tepian pantai. Sampah plastik berbahaya bagi kura-kura. Kura-kura yang lapar mengira sampah plastik adalah ubur-ubur. Kura-kura pun memakan sampah plastik. Akibatnya, kura-kura tercekik dan mati. Ya, kalau kita membuang sampah sembarangan di pantai, itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekosistem di laut ya. Ya, pasti ikan, kura-kura dan lain-lain yang ada di laut pasti akan menjadi berkurang karena disebabkan oleh racun dari sampah ya. Oke. Sekarang anak-anak perhatikan yang halaman 148. Nah, kalian menjawab pertanyaan itu ya, itu tugas kalian. Kalian menjawab keempat pertanyaan di situ. Nah, selanjutnya yang ayo mencari tahu. Tanyakanlah kepada guru atau orang tuamu manfaat kura-kura bagi manusia. Ya, manfaat kura-kura yaitu bisa sebagai obat-obatan ya. Oke. Selain itu manfaatnya juga bisa menjadi hewan peliharaan. Ya, selanjutnya anak-anak perhatikan yang bagaimana sikapmu. Nah, kalian perhatikan di situ, kalian juga menjawab pertanyaan di situ ya. Kalian baca, setelah itu nanti kalian menjawab pertanyaannya. Oke anak-anak, selanjutnya coba anak-anak perhatikan, ini merupakan gambar tabung ya, tabung yang disusun ya. Oke, namun sebelum kita menjawab pertanyaan di bawahnya, Mister akan menjelaskan ciri-ciri
dari tabung ya. Yang pertama, dia memiliki 3 sisi ya, yaitu sisi alas, ini sisi alas ya. Setelah itu sisi atas dan juga sisi lengkung. Ya, ini sisi lengkung ya yang menyelimuti tabung. Ya, sisi alas dan juga sisi atas berbentuk lingkaran. Ya, selain itu, ciri-ciri dari tabung juga dia tidak memiliki titik sudut. Ya. Oke, selain itu dia hanya memiliki 2 ruas garis, yaitu ini bagian bawah dan juga bagian atas. Dia hanya memiliki 2 ruas garis. Oke. Sekarang coba anak perhatikan, ini merupakan susunan tabung. Ya, ada yang berdiri, ada yang duduk, berdiri, dan seterusnya. Nah, kalian perhatikan susunannya. Nanti kalian mengerjakan seperti di atas ya. Misalnya ini nomor 1, Mister kasih contoh. Satunya berdiri, setelah itu duanya berbentuk seperti ini. Setelah itu satunya lagi seperti ini, berdiri. Dan juga ada 2, 1. Setelah itu pasti ada 2 yang duduk ya. Oke, setelah itu ada tabung yang berdiri tegak. Yang anak kerjakan adalah nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 ya. Kalian harus biasakan menggambar juga ya, supaya kalian bisa memahami cara menggambar tabung dan juga bangun ruang yang lainnya. Oke, baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan apa yang Mister sudah jelaskan dapat anak-anak pahami. Terima kasih, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.